Dan kayaknya kita bakal langsung masuk lagi ke dalam Lane of Dawn melihat pertandingannya akhirnya antara Falcon dan juga RSGPH. Yap, tadi itu dengan early game ini, Linknya udah langsung bergerak ke bagian atas. Ada Light Angela, tapi Esmeralda udah hadir kembali. Bahkan untuk kali ini ada beberapa hero yang dimana mereka mulai maju ke bagian depan dan cukup agresif permainan di antara kedua tim di awal game. Ya sudah mulai memberikan beberapa jual beli serangan, tapi lihat dari serangan bakal coba untuk maju bagian depan, langsung juga Justin datang memberikan satu backup dan mendapatkan first blood untuk 1 menit pertama. Wow, Abyssal Arrow dilemparkan dan Nuts pun harus pergi dari tersebut. Tapi untuk kali ini Eman menggunakan flicker dari Cloud-nya menghindari dari Wildcard itu sendiri mungkin. Ya ini early game yang power banget buat teman-teman dari Falcon. Mengingat ini Light-nya juga nggak bakal punya efek dari Purify. Dia cuma pegang untuk sprint, untuk escape-nya lari satu-satunya. Dan ini akan sedikit membingungkan kalau misalkan nanti udah melakukan rotasi dari Justin-nya. Otomatis ini bakal agak sedikit berat bagi sosok dari Eman karena dia juga menggunakan flicker di sini. Tapi kalau kita lihat pun di area tengah Justin kali ini harus menghadapi 2 pemain sekaligus. Seorang Light yang hampir saja bisa ditumbangkan, namun Abyssal Arrow-nya belum terconnect dan harus membuat seorang Justin yang kembali lagi pulang menjadi satu balasan berarti ketika dia udah dapetin satu eliminasi juga. Magic Love Wave pun menjadi satu pemusnah dari player tersebut, di mana dia hampir aja bisa pulang dari Justin tapi ternyata malah langsung tertangkap. Dan kita lihat dari minimapnya mulai bergerak dari masing-masing lane. Ini tapi bawa flame shot loh. Ini hitungannya Justin ini bawa cacing-cacing naga-naga. Wah, cacing-cacing naga-naga. Iya. Kalau kena ya flame shot pun bakal jadi jawaban yang bagus karena instant pick off. Tapi kalau seandainya enggak, dia nggak punya escape mechanism. Waduh, wild charge-nya coba tuh langsung ditabrakin begitu ya. Dan Nuts pun kali ini merasakan bagaimana akibatnya. Tapi Turtle berhasil langsung diamankan pula oleh Link itu sendiri. Demon Knight berhasil kabur ke bagian lain. Tapi dengan ada satu bonus, Karina yang berhasil dihancurkan. Dan juga Angela menjadi satu balasan utama. Yes, kembali lagi mencoba untuk memberikan pertukaran satu sama lain kali ini. Coba untuk dapetin objektif sebanyak-banyaknya mulai dari arah Turtle. Dan mereka bisa dapetin kesempatan juga untuk ngeambil ke arah buff-buff yang tersisa. Tapi lihat di area tengah pun beberapa poin sudah mulai dilemparkan Justin yang jadi cara berikutnya. Eman, hati-hati, damage yang masuk ternyata bisa dibilang sangat banyak untuk early game-nya. Ini dia nih Eman nih, di saat kita ngelihatnya udah cukup, Eman cukup. Tapi ternyata Eman berkata, belum. Not yet. Belum. Dan masih bisa, tapi pertarungan kembali lagi terjadi di XP Lane. Ya, sini dia bakal jadi adu mekanik, tapi dengan kedatangan seorang Ken ini membuat Nuts harus langsung mundur dengan Volley Storm-nya. Apakah bakal langsung dieksekusi? Tapi ternyata itu bukan jadi hal yang mudah untuk seorang Ken melihat dari seorang Nuts, darah putihnya yang langsung muncul di waktu yang tepat. Wow, dengan penggunaan sprint yang dia gunakan, attack speednya bertambah, movement-nya bertambah, dan juga ada kucuran darah yang langsung masuk juga ke arah tubuhnya. Tapi untuk Tamusnya mencoba maju ke bagian depan, mengganggu lagi, tidak membolehkan pulang. Tapi ternyata itu hanyalah bait yang dimana Demon Knight kali ini, tapi Inferno diaktifkan. Dan juga udah ada langsung pergerakan dari Angela yang mulai masuk memberikan Magic Love di bagian belakang. Justin yang memberikan bantuan sedikit lagi, tapi tersisa. Tapi masih bertahan sejauh ini dari Tamusnya, malah langsung bisa mendapatkan ke arah satu orang. Dan Tamusnya pun harus down dengan tidak ada bantuan yang begitu saja mendekat ke arah dia. Yes, Yellow Flash kali ini benar-benar gak mau rugi. Dia coba melakukan pertukaran juga ke arah seorang Nets. Tapi itu bisa dibilang baitingan yang bagus banget diberikan oleh seorang Esmeralda. Kali ini ngebuat Linknya setidaknya bisa dapetin eliminasi berikutnya. Tapi lihat kembali ke area mid lane. Kali ini Naomi yang bakal coba untuk memberikan satu gangguan. Sementara dari Light memberikan sedikit tarikan ke arah seorang Ken. Wow, Prof. Cepet ya tensinya di awal game ini ya. Ya mereka sama-sama main early game juga. Mengingat Link kan mainin rotasi ya. Linknya sendiri dari Demon Knight dia levelnya unggul. Jadi untuk secure objektif seperti biasa sama kayak di regular season PH-nya. Dia selalu mengungguli dari 80% kontes objektif. Dan itu yang mungkin harus kita notes kayak gimana cara dia dapetin level. Dan untuk secure turtle-nya ini loh. Karena nggak punya inisiator mau nggak mau RGPH hanya mengandalkan Link. Di atas kertas Demon Slayer yang dimiliki oleh Demon Knight pastinya akan jauh lebih tinggi lagi. Tapi Abyssal Arrow-nya connect. Dan juga turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari Falcon. Dan double kill berhasil diambil oleh Justin. Tapi Selena Abyssal Arrow-nya belum cukup. Dilemparin lagi nggak kena karena siapapun akankah dipaksakan digaruk. Tapi ternyata tidak. Tidak, sabar terlebih dahulu. Tapi benar-benar dari Justin kalian dapat 3 eliminasi. Sementara kalau kita lihat lagi di area atas, seorang Nuts bakal coba digempur habis-habisan oleh 2 pemain sekaligus. Namun adanya hard guard membuat Nuts bakal lebih strong lagi. Ken yang jadi jalan berikutnya apakah bisa didapatkan? Tapi ternyata hanya memberikan pukulan mundur saja. Dan Yellow Flash pun masih bisa selamat di area turretnya. Ini benar-benar ada mekanik sampai rematik ujung-ujungnya kalau mau ngehajar langsung ke arah Nuts. Dari tadi bertahan banget masalahnya. Iya, dia bakal sustain banget juga dengan darah putih. Stardust Dance juga ganggu. Dari segi damage pun udah bisa dibilang udah mulai terasa dari seorang Nuts masuk ke arah Yellow Flash.
Wow, ini cepat banget bagaimana tensi permain, tapi Demon Kite ada wild charge lagi dilemparin dengan satu habis Alaro bisa kan dia bertahan dari Nuts-nya. Tapi ternyata untuk kali ini masih bisa bertahan, satu lagi pergerakan dari Stardust Denver yang langsung hilang. Frostmourne Shield-nya baru aja diaktifin, dia punya, tapi ternyata Inferno maju, Tamusnya kelar. Iya, ini emang jadi salah satu hal yang cukup menyulitkan ya, dari Inferno yang dipunyai oleh seorang Yellow Flash bakal ngebuat dari RSGPH pun harus mengeluarkan resource-nya terus menerus. Tapi kita lihat aja kali ini dari seorang Eman yang bakal coba mencuri ke arah buff-nya, sementara di area atas lagi-lagi pertarungan yang entah kapan kelarnya karena dua-duanya sama-sama tebel. Ini kelar akan mungkin setelah turret yang akan dihancurkan oleh Yellow Flash. Karena bisa bilang dia lebih dominan di early game. Dan Tamu seperti biasa akan selalu menjadi masalah bagi Esmeralda. 1v1 situation tapi jadi 1v2 situation dan ditukar lagi kayaknya. Wah, tag team untuk kali ini 2 lawan 2. Tapi Tamusnya mendapatkan damage yang begitu menyakitkan lewat satu Divine Sword yang berputar tepat di depan tubuhnya. Cepet banget Finpoise-nya ya. Dan itu bareng sama Angela loh, sama Light. Nah iya, jadi bisa dibilang 3 lawan 2 ya untuk fight tadi di area atas. Tapi lihat lagi ke area tengah di mana seorang Eman dalam bahaya. Nampaknya Abyssal Warrior bakal coba untuk dilemparkan, tapi Eman bisa berpindah dengan mirroring battle image yang dia punyai juga. Dan ini ngebuat para pemain dari Falcon pun belum bisa mendapatkan objektif dari segi eliminasi tambahannya. Dengan ngelihat hal barusan ya, berarti dari Eman itu sendiri pun harus mengkalkulasiin lagi nih, wild charge sudah keluar apa belum. Komunikasi harus terjalin jauh lebih baik lagi di area CPS gitu loh. Masalahnya baru keluar sebentar Blazing Duetnya langsung digagalin aja. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di area turtle, mana Abyssal Arrow-nya connect lagi ke arah Kagura. Di bagian belakang udah ada satu turtle yang langsung diamankan. Dan mereka pun akan melanjutkan fight-nya. Di dalam rumputan ada pergerakan dari Eman yang belum diketahui, tapi Abyssal Arrow-nya nggak kena ke arah siapapun. Iya, Demon kayak bener-bener gak peduli ada barrier di sana, dia bisa lompat ke arah temboknya, ngedapetin, melakukan pencurian juga ke arah turtle. Meskipun zoning out dari Yellow Flash itu, wow, dia bisa narik jauh banget para pemain dari Resurgence sendiri, sehingga ngasih space yang gede banget juga untuk teman-temannya. Ini kalau misalkan udah ngomongin menit ke-7, menit ke-8 ya, ini Blade Armor adalah jawaban yang baik bagi Ken. Karena ada 2 hero yang ke counter, yang pertama Eman, yang kedua Demon Kite. Jadi secepat mungkin kalau bisa Ken akan menyelesaikan untuk Blade Armornya. Sebelum nantinya akan ada Malefic Roar entah dari Demon Kite dan juga Eman, masalah keduanya adalah bagaimana Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff yang akan bekerja. Yellow Flash dan juga Ken ini bakal rontok banget. Jadi setebal apapun HP-nya nanti itu DHS Golden Staff makan semuanya dari Ken. Ini Eman bener-bener bakal jadi late game insurance bagi RSGPH. Tapi pertanyaannya adalah juga bagi Falcon, gimana caranya untuk menangkap Aqua yang dia punya flick dari tadi. Flicker juga nggak pernah dia gunakan, secure banget jadi posisi dari Aqua. Dan ini akan jadi PR bagi Naomi dan Justin mungkin yang sebagai sosok mid laner roamernya untuk berhadapan dengan satu Kagura yang di late game akan powerful sekali dengan burst damage-nya. Harus ada trigger dulu sepertinya, harus ada trigger dulu. Mungkin untuk mengeluarkan flea yang dimiliki oleh Kagura, baru setelah itu akan ada lagi tindakan lanjutan. Tapi mahal, wild charge mahal, ya kan? Tapi flicker pun masih ada di tubuh dari Aqua. Dia punya 2 asuransi gitu loh. Ini bakal gampang banget juga untuk Aqua melakukan pelarian diri. Tapi kita lihat aja Abyssal Arrow-nya yang dilemparkan ternyata memang membuat Demon Kite terimmobilize. Tapi ini gak bakal berpengaruh karena dia masih berada di area tembok. Sementara dari seorang Nas juga yang bakal termakan dengan lele-lele yang dilemparkan. Masih bisa sustain juga dan menunggu adanya momentum berikutnya. Yap, Yellow Flash udah bergerak ke area mid dan sepertinya akan bergerak ke area bawah, tapi mereka kayaknya bakal menunggu terlebih dahulu. Mereka akan berkumpul dulu di sini. Mereka siap untuk melakukan war kah? Tidak, hanya memanggil-manggil aja dari kejauhan. Kayaknya kalau war oke sih, tapi kalau kontes objektif enggak, karena perbedaan levelnya udah signifikan banget. Kan ketinggalan 2 level dan bahkan ketinggalan sama Demon Kite loh. Ini yang merupakan link yang kita tahu rotasinya dia bakal cepet banget. Dan kalau ngomongin soal late game, kita tahu Demon Kite kalau seandainya dibikin ke arah Malefic Roar dan juga Demon Hunter Sword, Ken pun bakal rontok dengan timing yang nanti akan lebih perfect karena ini bakal dibantu sama Light juga. Nih kalau kalian ya mau dibantu bisa dapat langsung ke arah skin ini nih, Prof. Bisa tolonglah Prof. Ini Prof, saya mau Prof. Bisa dibilang sampai dengan tanggal 13 aja kalian Prof. lakukan misi top up ya kan, dan juga spend diamond, nanti kalian bisa dapetin tiket gratis. Aduh. Nah, tiket gratis. Itu buat nge-spin loh, tiket. Bisa dibantu nggak saya dapat ini? Prof? Bisa. Prof. Kamu top up dulu tapi. Top up dulu kita. Yo, teman-teman. Bergetar dompet ini lagi yuk. Nah,
Dan kita bakal kembali lagi ke dalam gamenya karena udah melihat lagi beberapa pemain dari RSG yang udah mulai berkumpul mencoba untuk mendapatkan purple buff untuk seorang Demon Knight. Tapi Lordnya bakal dicuekin terlebih dahulu. Mereka masih fokus ke arah mid turret mungkin. Atau udah mulai ada setup juga yang terlihat nampaknya dari tim Falcon. Wah, kena tuh habis roundnya ditabrak Wild Charge ada 1,8 detik lagi tapi Blazing Duel mendadak langsung memberikan damage yang begitu menyakitkan dan juga Justin dibalaskan yang begitu cepat. Valistar melompat ke bagian depan tapi Wesker pun gak sanggup untuk bisa menumbangkan langsung karena tapi Nat pun dikejar bisa sedikit lagi bisa Kenya pun mendapatkan sedikit balasan di mana ada Yin yang overturn masuk ke dalam tubuhnya dan Nat pun masih bisa bertahan di bagian belakang tapi tidak untuk 3 player dari Falcon. Wow, jadi satu kerugian yang luar biasa apalagi kali ini dari Saradas masih mau lebih lagi ke bagian depan. 2 pemain yang tersisa bakal coba dipukul mundur karena mereka bisa ngedapetin outer turret di bagian bawah dan juga bahkan inner turret dari seorang Eman. Attack speed yang begitu luar biasa dan ditambah lagi ini cuan banget tentunya untuk RSGPH di mana mereka bisa ngedapetin Lordnya tanpa adanya gangguan seharusnya. Tapi masalahnya dari Justin dan juga seorang Yellow Flash harusnya udah mulai melakukan PDKT ke area Lord. Waduh, Lord diajak PDKT dan ini dia Lordnya berhasil langsung diambil. Ya balik lagi dengan Wesker otomatis Nutsnya bakal kuat banget di lini depan. Dia udah punya dominance ice jadi bakal ketahan. Sampai dengan nanti Malefic Roar dimiliki sama Silent. Permasalahan utamanya adalah Eman. Dia bener-bener tidak bisa dihentikan sama sekali. Lihat bagaimana dia melakukan split push yang luar biasa. Dan bahkan posisi 1-3-nya hanya mengorbankan Demon Knight dan Lightning tetap hidup. Ini benar-benar tadi juga pergerakan dari Eman ya. Berpindah begitu cepat. Kalian mungkin bisa langsung menyaksikan lagi ataupun kalian bisa bersama-sama lagi nih ya berkumpul di MSC Live Carnival. Kalian cari aja itu langsung ya MSC 2022 dan ini adalah item-itemnya. Betul juga sih kayaknya kalau misalkan ngeliatin Eman. Tinggal gimana caranya dia jaga posisi aja buat jump in ke arah belakang. Karena targetnya rata-rata ada di depan. Kayak Silent aja tadi di depan kan, dia pakai Wesker. Dan Justin itu juga tipikal-tipikal hero yang langsung dive in. Jadi mau nggak mau harus memanfaatkan dan memaksimalkan lebih tepatnya bagaimana rotasi dia agar dia tuh ngincar juga ke arah Naomi dan Naomi nggak bakal bisa melakukan inisiasi yang kedua. Ini Wild Charge keluar, fix Eman langsung pindah ke depan dengan satu Blazing Duetnya mungkin. Pasti. Seperti apa yang udah kita lihat tadi di area bottom lane dan itu begitu efektif. Dia memotong langsung siapapun yang mencoba untuk maju. Ada 2 orang korban tapi sekarang Konsi langsung diaktifkan. Nansya sadar akan hal itu dan dia pun pergi mencoba untuk langsung menyelamatkan diri dan berhasil sejauh ini. Pentingnya geser map. Ya. Ada suara. Ya, masih bisa melarikan dirinya, tapi kalau kita lihat damage deal terbesar tadi udah diamankan oleh seorang Nuts yang membuat Nuts udah tebel, iya sakit juga, iya bakal jadi satu bahaya juga berada di bagian terdepan, bisa jadi inisiator juga dengan Valistar Moon-nya dan tinggal menunggu saja momentumnya backupan dari teman-temannya. Oracle udah jadi jawaban buat Nuts. Sehingga nanti kalau misalkan dia bakal ditempel sama yang punya efek life drain, dia cuek dan buat sekarang Blade Armor bahkan untuk menjawab dari Silent. Ini, Valistar Moon-nya benar-benar langsung mengacak-acak nge-trigger beberapa source skill langsung dikeluarkan dan benar aja ada Inferno untuk kali ini sedikit lagi SP tersisa. Malah Tapusnya menjadi korban akan Kak Karina yang maju ke bagian depan dan benar aja Karina kembali rebait kembali dihipnotis oleh Evan dan ada satu Blazing Duel masuk ke bagian dalam di mana sekarang Patricknya satu Blazing Duel, satu Battle Mirror Image kembali lagi menyelamatkan pergerakan dari Eman. Wow, 2 eliminasi berhasil diamankan. Bahkan tadi kita lihat juga dari seorang Light yang mencoba untuk memberikan sedikit bantuan di area depan. Tarik mundur terlebih dahulu karena minion wave akan segera masuk. Bakal jadi satu momentum lagi mereka bisa ngedapetin ke arah base turret di area mid. Ini bakal ngebuka banget seluruh rotasinya. Meskipun memang bisa orang dari seorang Justin connect ke bagian belakang. Ini membuat jadi satu buberan dengan tempat sablet yang bakal dibuka. Kayak lari ke arah belakang. Tapi hanya menjadi satu angkapan empuk untuk RSGPH dan 2 pemain tersisa untuk tim Falcon. Wow, masih ada satu wave minion, masih ada base turret yang akan mereka hancurkan. Dan Eman terus-terusan mempertahankan stacknya, maju ke bagian depan, memancing siapapun yang ingin maju. Dan ada rekan-rekannya yang siap untuk menghancurkan. Oh enggak ini apa? Ini tipikal gameplay banget buat Filipina ketika di sebuah turnamen ya. Sadar nggak sadar di SEA Games itu Filipina nggak segalak di playoff. Oke. Sama kayak RSG Filipina yang di group stage itu kita tahu mereka 2-0. Tapi nggak segalak ini. Dan ketika mereka udah di playoff, mereka galak banget. Bahkan bisa dibilang 2 kali lipat lebih galak daripada di group stage. Tipikal Filipina. Iya, tapi kalau kalian pengen galak juga, kalau lagi main rank, langsung aja beli pas MSC biar dapetin Varsha pakai skin. Itu skin baru mah galak bentukannya. Galak Wah, banget. boleh-boleh nih. Benar. Boleh. Skin Varsha yang baru ya. Ini enggak, waduh ini pancingan-pancingan ini kita lihat aja replaynya nih bro. Ya pancingannya kalau misalnya kita ngelihat Emannya coba dari Justin yang benar-benar selalu diinisiasi oleh Nuts. Nuts itu benar-benar ngasih efek immobilize dan selalu di follow up.
kayak yang sempat aku bilang juga, ini tuh udah bukan lagi soal komunikasi, tapi kayak udah heart to heart. Apa yang dilakukan sama satu member, itu bakal di follow up sama member lainnya. Dan termasuk entah itu Eman, entah itu Aqua, termasuk juga Light dan Demonkite. Dan Saling sekarang connect loh satu sama lain. ini Lordnya pun udah siap untuk masuk ke dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Falcon. Kita lihat aja setup seperti apa lagi yang akan dikeluarkan oleh RGBA, di mana sekarang Eman yang masih mempertahankan stack di bagian belakang. Karina seorang di bagian depan, ada Yin yang over tadi dilempar tapi ternyata belum. Udah ada Valistar mau lompat ke bagian depan, Blazing Duet pun kali ini. Dan sementara itu dari Karina udah berhasil ditumbangkan 4 player mereka kalah quantity. Mereka mulai maju ke bagian depan dan empatnya terus saja memberikan damage yang sangat mematikan. Wow, Lord memang berhasil ditumbangkan, tapi Eman masih benar-benar bisa berdiri dengan kokoh di sana, ngasih damage yang begitu besar. Kali ini minion wave yang akan segera masuk bakal jadi satu bahaya. Berikutnya Valistar langsung coba melompat ke bagian belakang, tambah lagi ada backupan damage dari seorang Eman. Payung-payungnya juga bakal dilemparkan dengan ini yang overturn yang menjadi satu kemenangan untuk Arash di game yang pertama.